Kenapa sih nggak boleh lihat spion? Apa dia malu ya? Apa mukanya ada luka? Atau cuman iseng? Lihat, lihat saja, sedikit saja. Kalau lu pernah ngojol malam-malam, atau istilahnya itu ngalong, coba deh jawab satu hal ini. Pernah nggak dapat order jam 3:03 dini hari? Soalnya, yang naik itu bukan manusia. Sebelum gue mulai cerita ini, gue mau nanya dulu sama kalian. Di sini ada yang kerja malam? Misalnya security, perawat, driver ekspedisi, driver truk, atau mungkin ojol yang emang sengaja ngalong. Kalau ada, coba tulis di kolom komentar ya. Karena katanya orang yang sering kerja malam itu punya cerita yang gak pernah diceritain ke keluarga. Bukan karena lebay, tapi karena kalau diceritain belum tentu ada yang percaya. Nah, kalau kalian sering nongkrong sama driver ojol, pasti ada satu obrolan yang hampir selalu muncul kalau udah lewat jam 2 pagi. Bukan soal order sepi, bukan soal tarif, tapi order yang muncul tepat jam 3:03. Dan lucunya, gak ada yang pernah tahu asal muasal mitos tersebut. Tapi cuy, biasanya hampir semua driver senior itu punya ekspresi yang sama kalau ngedenger cerita soal jam itu. Mereka gak ketawa, mereka gak bercanda, mereka cuman bilang, kalau bisa sih mending di skip. Masalahnya cuy, kalau kita lagi butuh uang, kadang rasa penasaran itu lebih besar daripada rasa takut. Dan itu persis yang dialami oleh si Aji. Sebut aja namanya Aji. Umurnya sekitar 29 tahun. Bukan driver lama, tapi baru sekitar 3 bulan narik. Sebelumnya cuy, si Aji ini kerja di sebuah toko elektronik. Sayangnya, tokonya ini tutup dan si Aji ini kena PHK. Tabungannya makin menipis dan cicilan motornya sih jalan terus. Dan ibunya di kampung juga rutin ngirim pesan. Ji, kalau ada lebih sedikit aja, nggak apa-apa. Sebuah kalimat sederhana, tapi cukup bikin dada sesak. Hingga pada akhirnya cuy, si Aji ini daftar jadi ojol. Awalnya dia itu narik pagi, macet, panas, order rebutan. Sampai pada akhirnya dia itu dikenalin sama driver senior. Namanya sebut aja Bang Herman. Bang Herman ini cuy, orangnya tuh tinggi, kulitnya legam, usianya sekitar 50 tahunan. Mukanya sih sangar, tapi lucunya cuy, Bang Herman ini paling royal kalau soal ngopi. Malam pertama mereka nongkrong di sebuah warung kopi dekat SPBU. Bang Herman itu bilang, kalau mau dicepet ya narik malam. hah? Serius bang? Ya serius, order lebih mahal, jalan kosong, bonus sering turun. Wah, kenapa semua orang gak narik malam aja bang? Bang Herman yang tadinya tersenyum, pelan-pelan menjadi diam. Kemudian dia nyeruput kopinya. Baru setelah beberapa detik, Bang Herman ini ngomong pelan. Soalnya gak semua penumpang keluar malam itu masih hidup. Semua driver yang lagi nongkrong malah ketawa. Hingga akhirnya ada yang nyeletuk, Udahlah bang, jangan nakut-nakutin anak baru. Iya ya bercanda. Aji pun saat itu ikut tertawa. Dalam hati dia itu mulai mikir, driver senior nih emang hobi ngerjain anak baru kali ya. Dan pada malam itu dia itu pulang tanpa sedikit pun rasa takut. Karena menurut si Aji ini, cerita horor itu ya cuman sekedar cerita. Hingga pada akhirnya di hari ke-17 setelah pertemuannya dia dengan Bang Herman, malam ketika semuanya mulai berubah. Jam waktu itu menunjukkan pukul 2:41 dini hari. Saat itu cuy, Aji itu baru selesai mengantarkan penumpang ke kawasan Kota Lama. Daerah itu bisa dibilang memang beda ya. Bangunan tua,
gudang kosong, lampu jalan yang sebagian udah mati, dan angin malam yang membawa bau lembab bercampur aroma besi yang berkarat. Suasana yang bikin siapapun otomatis mempercepat langkahnya. Aji pun berhenti ke sebuah minimarket yang masih buka. Dia pun membeli kopi botol dan roti. Kemudian si Aji ini duduk di atas motornya. Ya, bisa dibilang sambil nunggu orderan. Beberapa orderan masuk, tapi jaraknya jauh. Ya, Aji tolak, masuk lagi, tolak lagi, sampai pada akhirnya cuy, jam mulai mendekati pukul 3 dini hari. Warung kopi di seberang jalan udah mulai tutup. Suara kendaraan udah mulai terdengar jarang. Bahkan sampai-sampai suara jangkrik saat itu terdengar lebih jelas daripada suara mesin mobil. Aji saat itu ngelirik ke langit. Aneh sih, padahal tadi cerah, sekarang tiba-tiba mendadak mendung. Angin yang tadinya biasa mendadak terasa jauh lebih dingin. Saat itu dia pun melihat jam di aplikasinya, dan jam saat itu menunjukkan pukul 3:02 dini hari. Dan entah kenapa ucapan Bang Herman yang tiba-tiba teringat lagi oleh si Aji. Kalau bisa, jangan pernah ambil orderan jam 3:03. Saat itu Aji tersenyum sendiri. Kebetulan aja nih. Dia pun buka sosmed, scroll bentar, dan tiba-tiba ting, suara notifikasi orderan memecahkan keheningan. Aji pun refleks melihat layar. Jam digital di pojok atas menunjukkan pukul 3:03. Dadanya saat itu mulai terasa sesak. Bukan takut sih, lebih ke perasaan gak nyaman. Kemudian Aji ini membaca detail order itu, dan untuk pertama kalinya tangannya berhenti bergerak karena di kolom nama pelanggan gak ada nama sekali. Hanya tertulis penumpang menunggu. Suara notifikasi itu masih terngiang di telinga Aji. Ting, layar ponselnya masih menyala. Jam digital di pojok kanan atas menunjukkan angka yang bikin tengkuknya mulai merinding. Jam 3:03. Aji saat itu menatap layar beberapa detik. Kebetulan nih. Dia pun saat itu menarik nafas panjang. Dalam hati dia pun mulai mentertawakan dirinya. Masa iya cuman gara-gara cerita driver senior gue jadi kepikiran begini? Lagian, kalau order ditolak terus, target hari itu menurut si Aji gak bakalan kecapai. Belum lagi cicilan motor, belum lagi uang kontrakan, belum lagi ibunya itu minggu depan ulang tahun. Dan semua itu lebih nyata daripada hanya sekedar cerita hantu. Tanpa berpikir panjang lagi, si Aji pun menerima orderan tersebut. Dan begitu tombol terima orderan ditekan, entah kenapa cuy, layar aplikasi itu sempat berkedip. Ya, bisa dibilang sekilas, hanya sekitar 1 detik. Dan kemudian layar HP si Aji ini kembali normal. Si Aji sempat mengernyitkan dahinya. HP mulai error nih. Dia pun starter motornya, mesin langsung nyala. Ya normal sih, nggak ada masalah apapun. Google Map otomatis membuka rute. Namun begitu titik penjemputan muncul, Aji mengernyitkan dahinya lagi. Lokasinya Gang Melati Lama. Padahal nih cuy, selama 3 bulan dia narik, dia itu belum pernah sekalipun mendapat orderan ke sana. Bahkan nama jalannya pun terasa asing buat si Aji. Dan yang lebih aneh cuy, ikon penumpang di peta itu gak gerak sama sekali. Biasanya sih kalau customer itu nunggu di pinggir jalan, titik GPS ini suka bergeser sedikit. Tapi yang ini enggak cuy, diam, seolah-olah sudah menunggu sejak lama. Aji mulai melaju dengan motornya. Semakin jauh meninggalkan jalan utama, semakin sepi suasana. Lampu toko mulai habis, ruko-ruko berganti rumah. Aspal yang tadinya mulus mulai berubah bergelombang. Suara knalpot motornya terdengar menggema sendiri. Dan di saat itu Aji pun mulai sadar. Sudah hampir 5 menit si Aji ini gak berpapasan dengan kendaraan apapun. Gak ada mobil, gak ada motor, gak ada orang jalan kaki. Yang ada itu hanya dirinya sendiri dan suara mesin motornya. Dan sesekali Google Map mengucapkan, belok kiri, lurus 300 meter,
belok kanan. Ya, suara khas perempuan dari aplikasi itu. Dan entah kenapa, malam ini terdengar lebih pelan, lebih berat, lebih lambat, sampai-sampai si Aji ini sempat naikin volumenya cuy. Tapi ya gitu, tetap sama aja. Aneh sih. Semakin Aji masuk ke dalam, gang itu terasa mulai mengecil. Pepohonan tua berdiri di kiri dan kanan. Akarnya cuy, bahkan ada yang sampai mencuat ke jalan. Daun-daun bergoyang pelan. Padahal gak ada angin sama sekali. Sekitar 100 meter sebelum titik jemput nih, Aji tuh melihat sebuah pos ronda. Lampunya saat itu masih nyala. Ya walaupun redup. Dan terlihat ada cangkir kopi, ada bungkus rokok, dan ada kursi plastik. Dan semua itu terlihat seperti baru saja ditinggalkan. Tapi gak ada siapa-siapa. Si Aji saat itu melambatkan motornya. Matanya mulai melihat sekeliling. Sunyi. Yang terdengar saat itu hanya suara jangkrik. Kemudian dari kejauhan terdengar bunyi kentongan. Tok, tok, tok. Suaranya tuh pelan, teratur. Padahal cuy, gak ada orang sama sekali. Mendengar hal itu, Aji pun langsung narik gas lagi. Mengetahui hal itu, Aji langsung narik gas lagi dan sambil ngomong di dalam hatinya, udah, jangan lagi mikir yang aneh-aneh. Dan beberapa detik kemudian cuy, aplikasi itu berbunyi. Anda telah tiba di lokasi penjemputan. Si Aji pun memperhatikan motornya. Aji kemudian melihat sekitar. Gang itu tuh sempit. Mungkin hanya cukup dilewati ya satu mobil kecil. Lampu jalan yang banyak yang redup. Bahkan ada beberapa lampu yang cahayanya itu kedip pelan cuy. Dan di sebelah kanan si Aji nih, ada rumah-rumah tua yang berpagar besi. Dan kelihatannya sebagian tuh kosong. Catnya mulai ngelupas. Dan di kiri si Aji ini tembok yang panjang. Dan tembok itu dipenuhi lumut. Dan di ujung gang ada sebuah pohon beringin tua. Akarnya itu menjuntai bahkan sampai ke tanah. Aji yang ngeliat itu cuma bisa nelen ludah. Dia pun melihat layar HP. Statusnya sih masih sama. Penumpang menunggu. Gak ada nomor telepon, gak ada tombol chat, gak ada foto. Ya hanya itu. Aji pun inisiatif membunyikan klaksonnya secara pelan. Tin, gak ada jawaban. Dan si Aji nyoba sekali lagi. Tin, masih tetap sunyi cuy. Dia pun mulai berpikir buat membatalkan orderan tersebut. Dan di saat tangannya akan menyentuh layar, tiba-tiba lampu jalan yang ada di depan si Aji ini berkedip 3 kali. Lalu stabil kembali. Dan kini ada seseorang yang berdiri tepat di bawah lampu tersebut. Padahal cuy, si Aji ini yakin 2 detik yang lalu tempat itu masih kosong. Sekarang ada sosok perempuan yang berdiri diam, memakai hoodie abu-abu yang ukurannya tuh kebesaran, celana hitam, sepatu putih yang kelihatan sangat bersih, rambutnya panjang dan menutupi hampir seluruh wajahnya. Dia itu gak ngelambaikan tangan, gak manggil, gak gerak, ya hanya berdiri seolah-olah memang sudah ada di sana sejak tadi. Jantung Aji pun mulai berdetak lebih cepat. Namun dia itu tetap mendekat. Maaf mbak, yang pesen ojol ya? Perempuan itu gak langsung jawab. Tapi beberapa detik kemudian kepalanya ngangguk pelan. Dan gerakannya tuh pelan sekali cuy, nyaris gak terlihat. Atas nama Aji saat itu berhenti sendiri. Ya karena memang gak ada nama cuy. Dan perempuan itu pun berjalan mendekati Aji. Langkahnya ringan, bahkan terlihat terlalu ringan, seolah-olah sepatunya tidak benar-benar menyentuh tanah. Begitu sampai dekat motor, dia itu berhenti. Gak bicara, gak ngeliat wajah si Aji, tetap menunduk. Aji ngambil helm cadangan dari belakang. Ini helmnya mbak. Perempuan itu menerima helm tersebut dan tangannya menyentuh tangan si Aji.
Ya hanya sepersekian detik. Namun Aji refleks menarik nafas karena yang Aji rasakan itu dingin. Bukan dingin karena malam, tapi dingin seperti megang es batu yang baru keluar dari freezer gitu cuy. Dan seketika itu juga bulu kuduk si Aji ini mulai berdiri. Mbak nggak apa-apa? Masih saja nggak ada jawaban. Perempuan itu hanya memakai helm secara perlahan, lalu naik ke jok belakang. Dan anehnya nih cuy, motor itu sama sekali nggak bertambah berat. Padahal kalau ada penumpang naik nih, suspensi belakang biasanya langsung turun dikit lah ya. Sekarang nggak berubah. Sedikit pun tuh nggak berubah. Aji yang mengetahui hal itu mencoba menghibur dirinya. Mungkin badan Simba ini ringan kali ya. Si Aji saat itu cuma bisa ngangguk sendiri dan mulai menarik gas motornya. Motor mulai bergerak meninggalkan gang tua tersebut. Beberapa meter kemudian, si Aji ini mencoba melirik ke spion. Dan ya itu gerakan refleks. Hanya ingin memastikan penumpangnya ini duduk nyaman. Belum sempat matanya si Aji ini fokus, terdengar suara perempuan itu pelan, lembut, hampir seperti bisikan. Mas, Iya mbak. Mas jangan lihat saya lewat kaca spion ya. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa penjelasan, tanpa nada ancaman. Justru terlalu tenang, terlalu datar. Dan entah kenapa cuy, kalimat sederhana itu terasa jauh lebih mengerikan daripada sebuah teriakan. Tangan Aji pun mulai berkeringat dari balik sarung tangannya. Dia pun menggenggam setang lebih erat. Dalam hatinya, rasa penasaran mulai bertarung dengan rasa takut. Kenapa emangnya? Kalau cuma penumpang biasa, kenapa sih nggak boleh lihat spion? Namun, si Aji ini lebih memilih diam. Karena suasana malam itu tiba-tiba terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Dan tanpa dia sadari nih cuy, perjalanan yang baru saja dimulai sedang membawanya ke sesuatu yang tidak pernah diceritakan oleh aplikasi manapun. Kalimat itu terus terngiang di kepala Aji. Mas, jangan lihat saya lewat kaca spion. Kalimat sederhana, tapi entah kenapa cara perempuan itu mengucapkan tidak seperti permintaan, lebih seperti sebuah peringatan. Aji saat itu menelan ludah. Oh, oke mbak. Aji memaksa fokus ke jalan. Motor terus melaju. Mesin terdengar normal. Kecepatan stabil sekitar 40 km per jam. Namun, ada satu hal yang mulai terasa aneh. Gang sempit yang dari tadi mereka lewati belum juga habis. Padahal cuy, menurut ingatan si Aji nih, gang itu paling panjang sekitar 300 meteran lah. Dan sekarang sudah hampir 2 menit mereka jalan lurus. Tapi pohon beringin itu masih terlihat di belakang. Samar, seolah-olah gak pernah benar-benar menjauh. Aji pun cuma bisa mengernyitkan dadanya lagi. Perasaan tadi gak sepanjang ini deh. Aji melihat ke layar GPS yang terpasang di holder. Jarak menuju tujuan masih tertulis 4,8 km. Ya normal. Si Aji akhirnya menarik nafas. Mungkin ya hanya perasaannya aja ya. Namun beberapa detik kemudian GPS pun berbunyi. Putar balik jika memungkinkan. Aji langsung mengerutkan dadanya lagi. Loh, padahal di depannya itu bukan jalan buntu. Ya, jalan lurus. Kosong. Gak ada penutupan jalan. Gak ada polisi. Gak ada apapun. Akhirnya si Aji ini tetap lurus. Namun, 5 detik kemudian, GPS kembali berbunyi. Putar balik jika memungkinkan. Suara itu kini terdengar lebih pelan, seperti ada gangguan. Aji pun saat itu mulai ngerasa gak nyaman. Dia pun menekan layar, menutup navigasi, dan kemudian membukanya lagi.
Petanya kembali normal cuy. Namun posisi motornya ini gak gerak. Icon biru yang menandakan lokasi dirinya terlihat diam di tempat. Padahal motornya jelas-jelas masih jalan. Aji mulai melihat sekitar. Gak ada suara anjing, gak ada suara ayam, gak ada suara televisi dari rumah-rumah warga. Bahkan nih gak terdengar suara serangga. Sunyi yang bener-bener kosong cuy. Yang tersisanya ya suara motornya si Aji dan suara nafasnya sendiri. Sesekali dia bisa mendengar hembusan nafas pelan dari belakang. Namun anehnya cuy, nafas itu terdengar sangat teratur, sangat tenang. Seolah perempuan itu sama sekali gak terganggu oleh perjalanan panjang ini. Beberapa menit berlalu cuy. Gang akhirnya berakhir. Aji merasa sedikit lega. Di depan si Aji kini mulai terlihat sebuah jalan raya. Lebih lebar. Lampu jalan kembali terlihat. Namun perasaan lega itu bisa dibilang hanya bertahan beberapa detik. Karena jalan raya itu kosong cuy. Bener-bener kosong. Gak ada mobil, gak ada motor, gak ada truk, gak ada lampu kendaraan sejauh mata Aji ini memandang. Padahal ini tuh jalan utama cuy, yang seharusnya ya paling gak ada 1-2 mobil lah. Yang bahkan jam 3 pagi ya biasanya masih ada kendaraan lewat lah. Aji pun saat itu cuma bisa bergumam, hah? Sepi banget ya. Namun gak ada jawaban apapun dari belakang. Sekitar 5 menit kemudian, di kejauhan Aji melihat seseorang berdiri di halte bus. Berdiri sendirian dan kepalanya menunduk. Dan di saat motor si Aji ini mendekat, orang yang berdiri sendirian tadi itu sekarang berubah menjadi 3. Dan di saat itu pun Aji langsung mengedip. Dan kini orang yang berdiri di halte bus itu kembali menjadi 1. Aji pun cuma berkata, mata gue capek nih. Akhirnya si Aji itu terus melaju. Dan beberapa ratus meter berikutnya ada sosok lain yang berdiri di bawah lampu jalan dan hanya diam. Dan di saat motor si Aji melewati sosok tersebut cuy, Aji sempat melihat melalui sudut matanya. Dan sosok itu menghadap ke arah yang salah. Tubuhnya itu menghadap ke jalan, tapi kepalanya menghadap ke belakang. Dan Aji yang mengetahui hal itu cuy, langsung memalingkan wajahnya. Jangan lihat, gumam si Aji. Semakin malam, semakin banyak sosok yang berdiri di pinggir jalan. Gak bergerak, gak ngelambaikan tangan, gak meminta tumpangan. Mereka itu hanya melihat motor Aji lewat. Atau setidaknya ya begitulah yang Aji rasakan. Tangan si Aji cuy saat itu mulai kerasa pegal. Keringat dingin mulai membasahi lehernya. Perjalanan ini terlalu sunyi sih, dan terlalu panjang. Dan penumpangnya belum mengucapkan sepatah kata apapun lagi. Dalam hati si Aji, rasa penasaran mulai tumbuh. Kenapa sih gak boleh lihat spion? Apa dia malu ya? Apa mukanya ada luka? Atau cuman iseng? Manusia sih emang begitu ya. Semakin dilarang, semakin ingin tahu. Aji saat itu mencoba melawan pikirannya. Dia itu mengalihkan perhatiannya dengan menghitung lampu jalan. 1, 2, 3, 4. Namun tanpa sadar cuy, matanya si Aji ini mulai bergerak perlahan ke arah spion kiri. Belum sempat fokus, suara perempuan itu kembali terdengar. Pelan dan sangat pelan sih. Mas, Aji pun refleks menghadap depan lagi. Iya mbak. tetap lihat jalan ya. Jantung si Aji saat itu langsung berdegup lebih kencang. Dia bahkan belum sempat melihat apapun. Tapi
bagaimana perempuan itu tahu? Apakah dia bisa melihat arah mata si Aji? Atau memang ada sesuatu yang gak boleh terlihat? Langit saat itu mendadak berubah. Rintik hujan mulai turun. Anehnya cuy, gak ada suara. Butiran air hujan mengenai jaket si Aji, mengenai visor helm. Namun gak terdengar bunyi hujan sedikit pun. Airnya sih ada, tapi sunyi. Kalau lo mau bayangin, ya seolah-olah suara di dunia ini sedang di mute. Ya mirip lo lagi nonton TV, terus lo mute suaranya. Jadi visualnya ada, suaranya sih gak ada cuy. Motor si Aji tetap melaju. Jalan mulai basah. Lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di atas aspal. Dan di kejauhan nih, Aji melihat sebuah minimarket. Lampunya sih menyala terang. Dan si Aji ini langsung merasa lega. Syukurlah ada orang. Dan di saat itu, Aji ini sengaja memperlambat motornya. Kalau ada apa-apa, ya dia itu bisa berhenti cuy. Namun, begitu jaraknya mulai mendekat, kurang lebih sekitar 50 meter lah, lampu minimarket itu padam. Seketika aja cuy. Jadi langsung gelap gitu. Bangunannya sih ada, tapi gak ada cahaya. Gak ada papan nama. Gak ada kendaraan parkir. Hanya bangunan hitam yang kosong. Ngelihat hal itu cuy, Aji langsung mempercepat motornya. Dadanya saat itu kerasa mulai sesak. GPS di handphonenya tiba-tiba berbunyi lagi. Namun kali ini bukan suara perempuan yang seperti biasanya, melainkan suara statis. Dan tiba-tiba pelan-pelan terdengar suara yang bukan terdengar dari suara GPS handphonenya. Lihat. Aji ngedenger itu langsung nge-freeze. Suara itu terdengar dari speaker handphonenya. Dan beberapa detik kemudian, suara itu muncul lagi. Lihat. Motor tetap melaju. Tangan si Aji mulai gemetar. Dan sekarang, suara yang sama terdengar. Bukan hanya dari handphone, tapi seolah berasal dari belakang telinganya. Lihat. Lihat saja. Sedikit saja. Aji cuma bisa menggigit bibirnya karena dia itu tahu kalau dia melihat spion sekarang cuy. Mungkin semua penasaran akan terjawab. Dan secara pelan-pelan matanya si Aji ini bergerak sedikit demi sedikit ke arah spion sebelah kiri. Awalnya sih cuy, yang terlihat hanya jalan kosong. Lalu bahu perempuan tersebut. Kemudian sedikit rambut hitam yang menutupi wajah perempuan tersebut. Aji saat itu hampir saja memalingkan wajahnya. Namun saat itu juga angin malam tiba-tiba meniup rambut perempuan tersebut. Pelan dan bahkan sangat pelan sih. Tapi cuy, angin yang bertiup pelan tersebut berhasil membuat rambut perempuan itu tersibak. Dan dari kaca spion, Aji itu gak ngelihat cuma satu wajah, melainkan puluhan wajah yang saling tumpang tindih. Tua, muda, laki-laki, perempuan, anak kecil, semuanya menyatu di balik helm penumpang tersebut dengan mata yang terbuka lebar dan senyum yang tidak pernah mencapai ujung mata. Salah satu wajah mulai membuka mulutnya, kemudian berbisik, Terima kasih sudah menjemput kami. Ngedengar bisikan tersebut, Aji pun refleks menarik rem depan. Motor pun saat itu menjadi oleng cuy. Ban belakangnya bergeser di atas aspal yang basah. Jadi ya repot-repot gitu lah. Tubuhnya si Aji ini hampir jatuh. Namun tak bagaimana cuy. Mungkin ada sedikit ilmu dari si Valentino Rossi ya, atau Pedrosa, entahlah. Motornya si Aji ini berhasil berhenti. Nafasnya saat itu langsung memburu. Jantungnya berdetak lebih kencang. Dan tangannya cuy, gemeteran. Dia pun memberanikan diri menoleh ke belakang. Dan di jok belakang
Masih ada penumpangnya duduk terdiam, menunduk, gak bergerak, seolah-olah gak terjadi apa-apa. Namun sejak detik itu cuy, si Aji ini mulai sadar. Yang duduk di belakangnya ini bukan lagi satu orang. Aji saat itu masih mematung. Tangannya mencengkeram stang motor sampai-sampai cuy. Buku-buku jarinya tuh mutih. Nafasnya pendek, gak aturan. Dunia di sekelilingnya seperti mengecil. Yang tersisa hanya suara detak jantungnya. Aji pun mencoba meyakinkan dirinya nih. Gue capek nih. Gue kurang tidur. Dan tadi itu cuman halusinasi. Kalimat itu terus saja diulang di kepala si Aji. Karena kalau yang tadi itu benar-benar nyata cuy, berarti sejak tadi itu dia bukan mengantar satu orang. Aji memberanikan diri buat bicara. Suaranya sih bergetar. Maaf mbak, tadi saya... Si Aji ini belum selesaiin kalimatnya cuy. Perempuan itu udah ngejawab, masih dengan suara yang sama, datar, pelan, dan tanpa emosi. Saya sudah bilang, jangan lihat lewat kaca spion. Kalimat itu cuy langsung membuat bulu kuduk Aji merinding. Dia nggak berani ngejawab lagi. Motornya kembali dijalankan, namun beberapa meter melaju, dia tuh sadar sesuatu. Motor yang tadinya terasa ringan nih, kini mendadak menjadi berat, sangat berat. Waktu si Aji menarik gasnya, mesin motornya tuh sampai meraung cuy. Tapi laju motor seperti ya sedang membawa beban yang lebih. Seolah-olah bukan satu orang yang duduk di belakang si Aji, melainkan banyak. Beberapa menit kemudian, ponsel di holder kembali menyala sendiri. Padahal layarnya tadi itu udah mati. Notifikasi masuk, ting. Aji ngelirik sekilas. Awalnya cuy, dia ngira itu pesan dari customernya. Namun yang muncul membuat nafasnya seperti tertahan. Di bagian atas aplikasi tertulis penumpang 1. Lalu angka itu bertambah 2, 3, 5, 9, 14, terus bertambah tanpa henti. Aji saat itu sempat ngucek matanya cuy. Angka itu masih berubah, 21, 27, 33, lalu berhenti. Tertulis penumpang 33. Aji saat itu langsung menggiring motornya cuy. Dan Aji berkata, gak mungkin ini. Tangannya tuh gemetar coy saat menyentuh layar handphonenya. Dan begitu dia sentuh, tulisan itu kembali normal. Penumpang 1. Gak ada bekas apapun. Seolah aplikasi itu gak pernah berubah. Aji saat itu cuma bisa menelan ludah. Keringat dingin mulai mengalir dari pelipisnya. Motor si Aji kembali melaju. GPS menunjukkan jarak tinggal 500 meter. Namun, lingkungan di sekitarnya itu mulai berubah. Rumah-rumah yang tadi berjajar nih, kini perlahan menghilang, berganti menjadi tanah kosong. Kabut tipis mulai turun. Lampu jalan satu persatu mulai padam. Hanya tersisa cahaya lampu dari motor si Aji. Aji pun cuma mengerutkan dahinya. Ini jalan apa ya? Padahal cuy, dia itu yakin tadi masih berada di tengah kota. Dan sekarang suasananya seperti jalan desa yang udah lama ditinggalkan. Pohon-pohon besar berdiri di kiri kanan jalan. Batangnya hitam. Daunnya nyaris gak bergerak. Udara saat itu semakin dingin cuy. Dan bau tanah basah mulai memenuhi hidungnya. Dan di kejauhan nih, samar-samar terdengar suara gamelan. Pelan, jauh. Tidak jelas berasal dari mana sih. Semakin dekat ke titik tujuan nih, suara gamelan itu semakin terdengar. Namun gak ada rumah, gak ada hajatan, gak ada manusia. GPS si Aji ini akhirnya berbunyi cuy. Anda telah tiba di lokasi tujuan. Motor pun berhenti. Aji menatap ke depan. Gak ada rumah, gak ada gang, gak ada gerbang. Hanya
sebuah tanah lapang. Dan di tengah lapang itu cuy, ada berdiri satu pohon besar, pohon randu tua. Dan di bawahnya terdapat sebuah batu nisan yang udah miring. Aji pun ngelihat tersebut langsung merinding. Ini salah alamat kah? Saat itu pun Aji langsung melihat aplikasinya. Alamat tujuan kosong, gak ada nomor rumah, gak ada nama jalan, hanya koordinat. Tepat di tempat dia berhenti sekarang. Belum sempat berpikir jauh, perempuan di belakangnya itu berkata pelan, Sudah sampai. Kalimat itu cuy membuat Aji refleks mematikan motornya. Dia turun perlahan, membuka helmnya, lalu menoleh ke belakang. Silakan mbak. Gak ada jawaban. Perempuan itu turun dengan gerakan yang pelan. Sepatunya menyentuh tanah, namun gak ninggalin bekas. Sosok perempuan tersebut berjalan menuju pohon randu. Langkahnya lambat, rambutnya masih menutupi wajahnya. Aji memperhatikan, semakin jauh perempuan itu berjalan, tubuhnya tampak semakin samar, seperti tertutup kabut. 5 langkah, 6 langkah, 7 langkah, tiba-tiba hilang begitu saja. Perempuan itu gak lari, gak belok, gak bersembunyi di balik pohon. Dia lenyap gitu aja. Pada detik yang sama, ponsel si Aji ini berbunyi, ting, order selesai. Layar menampilkan tulisan rating bintang 5. Dan beberapa detik kemudian cuy, ada saldo masuk sebesar 333.333 rupiah. Saat itu Aji membelalakkan matanya. Hah? Serius nih? Jarak perjalanan sekitar 5 km. Mana mungkin dapat tips sebesar itu? Saat itu Aji mengusap-usap layar handphonenya. Nominalnya sih tetap sama cuy, 333.333 rupiah. Persis, gak kurang, gak lebih. Buat teman-teman ojol, pernah gak lo dapat tips sebesar Aji itu? Dan secara perlahan nih, perasaan takut mulai bercampur dengan rasa bingung. Kalau tadi bukan manusia, siapa yang membayar? Dan dari mana uang itu masuk? Saat Aji masih bingung dengan apa yang dia alami barusan dan juga tips sebesar itu, ponsel si Aji ini berdering. Nama yang muncul di layar, Bang Herman, si driver senior itu. Saat itu pun Aji langsung mengangkat teleponnya. Iya bang. Ji, lu di mana sekarang? Ih, ini bang, baru selesai nganter. Nganter siapa? Orderan tadi. Jam berapa ordernya masuk? Jam 3:03 bang. Jangan pulang dulu ya. Lah, kenapa bang? Jawab pertanyaan abang. Iya bang. Waktu penumpang turun, dia sempat nyentuh motor. Kayaknya enggak deh bang. Helm? Nah, iya. Dia kan balikin helm bang. Anjir, lihat belakang helm sekarang. Saat itu Aji noleh. Helm cadangan masih tergantung seperti biasa ya. Gak ada yang aneh. Si Aji pun akhirnya mengambil helm itu, membalik bagian dalamnya. Lalu tubuhnya si Aji ini langsung nge-freeze di sisi luar helm. Tepat di bagian belakang menempel sebuah bekas telapak tangan, kecil, jelas, dan masih basah. Airnya pun saat itu menetes ke bodi motor si Aji. Namun itu bukan air hujan. Warnanya sih bening, tapi terasa sangat dingin. Dingin yang gak masuk akal. Aji pun saat itu menyentuh dengan ujung jarinya. Dan seketika ujung jarinya itu mati rasa. Dan di telepon, suara Bang Herman bertanya lagi. Ada bekasnya? Ada bang. Dengar baik-baik ya Ji. Jangan pernah hapus bekas tangan itu malam ini. Kalau lu hapus sekarang, yang ninggalin bekas itu bakal datang ambil sendiri. Kalimat itu membuat darah Aji seperti berhenti mengalir. Dia perlahan mengangkat wajahnya, menatap kaca spion motornya. Dan di dalam pantulan kaca spion tersebut cuy, selama sepersekian detik,
si Aji ini ngeliat seseorang masih duduk diam di jok belakang. Kepalanya menunduk, memakai hoodie abu-abu, dan kemudian pantulan itu menghilang, seolah gak pernah ada. Malam itu cuy, Aji ini gak langsung pulang. Dia ngikuti arahan Bang Herman menuju sebuah warung kopi yang menjadi tempat berkumpul para driver malam. Dan di sana cuy, untuk pertama kalinya Aji ini mendengar sebuah kalimat yang membuatnya sadar bahwa kejadian itu bukan sebuah kebetulan. Bang Herman menatap bekas telapak tangan di helm itu, kemudian berkata pelan, Lu sekarang udah ditandai. Mulai malam ini, setiap jam 3:03, order itu bakal nyari lu. Mau aplikasi lu mati, mau akun lu off, dia tetap bakal muncul. Dan ketika Aji menyalakan layar ponselnya cuy, aplikasi ojol yang seharusnya sedang offline tiba-tiba berbunyi sendiri. Ting. Di layarnya hanya ada satu tulisan, penumpang menunggu. Dengan waktu masuk jam 3:03 dini hari. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mok, see you next time and peace out.